Gue kasih tahu gimana caranya programmer bisa selalu fast respon. Nah, yang pertama-tama tuh kalian harus download dulu Termax ya. Downloadnya di mana kalian boleh cek video sebelumnya di cek caption di bawah. Oke, kita buka aja. Terus yang pertama kita lakuin adalah install yang namanya Git dan Node.js. Caranya gimana? Caranya pkg install Node.js sama Git. Nah, dia akan install Node.js dan Git. Dalam hal ini, Git kita pakai untuk ngedownload program yang akan kita jalani nanti. Nah, terus Node.js itu adalah program untuk ngejalanin kode JavaScript atau TypeScript. Ini iya aja. Nah, kalau installnya udah selesai, kita bisa langsung aja download kode yang akan kita jalanin. Caranya git clone https://github.com/himanusia/bot strip wa. Dan udah selesai. Habis itu kita masuk ke folder yang udah kita download, yaitu bot wa. Caranya dengan cd spasi bot strip wa. Nah, di dalam sini kita bisa install dulu program-program yang kita butuhin untuk ngejalanin programnya. Caranya dengan npm install. Wait, sorry typo. Nah, npm install. Oke, karena udah diinstal, kita bisa langsung ngejalanin aja programnya. Yaitu caranya npm run dev. Nah, ini programnya udah jalan. Terus, jadi kita disuruh untuk masukin nomor WA kita yang kita mau pakai buat bot. Di sini nomor gue itu, ini by the way kan jangan pakai 0 ya, kalian pakai 62, terus ketikin nomor kalian. Terus enter. Habis itu ini keluar pairing code. Kalian masuk ke WA kalian, ntar disuruh masukin kodenya. Nah, kalau kalian ketemu kayak gini alias error, kalian bisa keluar caranya dengan Ctrl C, Ctrl C. Habis itu kalian cek di situ ada folder. Cara ngeceknya yaitu klik ls atau ketik ls. Terus di situ ada file atau folder namanya files underscore out underscore info. Nah, itu hapus saja. Caranya dengan ketik rm spasi strip rf spasi nama filenya yaitu bylist strip underscore out underscore info. Nah, kalau kita cek lagi, ini filenya udah hilang. Habis itu kita langsung jalanin aja, yaitu npm run dev. Habis itu kalian bisa buka WA kalian terus masukin kode yang itu. Nah, habis itu kodenya harusnya udah jalan. Cara ngeceknya ya udah tinggal kita chat aja. Ini misalkan gue chat pakai tes. Nah, di sini di HP udah kelihatan ya kalau chatnya kekirim. Terus misalnya gue chat I love you. Nah, dia akan otomatis balas. Nah, ini kenapa balasnya dua kali? Karena di komputer gue juga jalanin ya. Jadi ada dua yang ngebales. Bang, tapi gue nggak mau fungsinya cuma ngebales ketika I love you doang. Nah, caranya kalian keluar dulu. Caranya Ctrl C, yaitu dua kali ya. Habis itu kalian bisa lihat di situ ada file apa aja. Caranya dengan ketik ls. Nah, di sini ada yang namanya file pesan.ts. Ini file yang bisa kalian ubah buat nambahin fitur-fitur yang kalian pengenin. Nah, tapi ntar file yang kalian download namanya pesan.cs ya, karena biar lebih gampang. Nah, untuk masuk ke dalam filenya, itu kalian bisa ketikin nano spasi pesan.ts, terus enter. Nah, kurang lebih isi filenya kayak gini, dan gue akan lanjut jelasin di komputer biar lebih jelas. Nah, di sini namanya udah pesan.ts ya, sama kayak nanti yang akan kalian download. Di file ini isinya itu cuma satu fungsi. Fungsi di sini sama aja kayak fungsi di matematika. Misalnya di matematika ada f, x, y, z gitu ya. Nah, di sini si f-nya itu proses pesan, x, y, z-nya itu ada sock, msg, text, sama from. Nah, di sini gue jelasin sintaksnya. Export ini supaya si fungsi ini bisa dibaca oleh file lain. Terus async ini artinya asinkronus, di mana si fungsi ini bisa jalan barengan dengan fungsi yang lain.
Function ini artinya fungsi, proses pesan ya kayak yang tadi itu nama fungsinya. Terus sok msg text sama from ini input untuk fungsinya. Nah, di sini input yang paling penting adalah text, yaitu pesan yang dikirimin ke lo. Selanjutnya kita bahas yang di dalam fungsinya kayak gimana. Di sini ada namanya if. If itu artinya jika. Jadi maksud dari kode ini adalah jika teks sama dengan I love you, dia akan ngejalanin apa yang di dalam kurung kurawal. Baris pertama di dalam kurung kurawal ini artinya kita ngebaca pesan yang barusan dikirimin atau ngasih centang biru gitu ya. Nah, terus baris kedua ini artinya kita ngirim pesan kemana? Ke from, yaitu yang ngirim pesan tadi. Isinya apa? Isinya teks, yaitu isinya I love you. Terus emot itu ya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa ngapa-ngapain ya. Berkreasilah sesuka kalian. Misalnya, gue akan ngirim 100 kali kalau dia bilang I love you. Caranya kayak gini. Nah, gini udah jadi. Ini perulangannya sintaksnya agak beda ya dari yang kemarin. Karena yang kemarin Python dan sekarang JavaScript. Di JavaScript, sintaks perulangannya kurang lebih kayak gini artinya. Kita buat sebuah variabel namanya i, yaitu sama dengan 0 nilainya. Terus dia akan berulang selama i-nya kurang dari 100. Dan setiap perulangan i-nya ditambahin 1. Jadi nilai i-nya di putaran pertama itu 0, terus nambah 1, nambah 1, nambah 1 terus, sampai 99, nah jumlahnya itu ada 100. Nah, untuk ngejalanin kode yang baru, kita close dulu kode yang sedang berjalan. Caranya Ctrl C 2 kali, terus jalanin lagi kodenya pakai npm run dev. Habis itu kalau kita coba cek ngetik I love you, ntar dia harusnya balas sampai 100 kali. Dan ya itu dari gua. Makasih yang udah request, dan kalau kalian mau request lagi coba tulis di komentar. Thank you, semoga bermanfaat.